Terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Indonesia. Kali ini pemirsa kami akan memberikan beberapa fakta untuk yang mungkin Anda belum tahu nih. Bagi orang-orang yang sedang hamil, itu ternyata banyak mengalami kejadian-kejadian berikut. Nah, bintang tamu saya yang satu ini kan sedang mengandung nih. Maya, saya mau menguji nih pengetahuanmu. Kamu tahu nggak ya tentang pengetahuan-pengetahuan yang satu ini? Apa tuh, apa tuh? Oh, ada beberapa nih pernyataan-pernyataan. Untuk membantu saya menerangkan, sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Reno. Apa kabar Dr. Reno? Baik. Iya, Dok. Dr. Reno ini kan dokter spesialis kandungan. Iya. Oke, saya mau menerangkan beberapa fakta yang terjadi pada kandungan seseorang. Yang pertama adalah tentang janin bayi laki-laki nih. Tahukah Anda bahwa janin laki-laki itu ternyata bisa ereksi di dalam rahim sang ibu? Wah. Nggak tahu aku. Tahu nggak? Nggak tahu. Pernah dengar? Nggak juga. Pernah tanya di studio, pernah dengar? Nggak pernah dengar? Ada yang udah pernah memeriksakan kandungannya, terus kemudian kelihatan gitu bayinya laki-laki langsung? Nah, mungkin saja anaknya bisa langsung ketahuan tuh, terdeteksi kalau dia sedang mengalami ereksi, maka langsung ketahuan, wah ini laki-laki nih. Bener ya Dokter Eno ya? Iya, Dan iya. itu nggak ada masalah kan apa yang terjadi? Apa itu melambangkan sesuatu? Enggak, sama aja kayak laki-laki pria dewasa atau anak-anak juga pada saat tidur kan bisa ereksi pada saat tidur. Itu sebetulnya dipengaruhi oleh pola hormon, pola tidur, pola pengeluaran dari hormon androgennya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa melihat bayi di dalam perut itu sudah ereksi, secara fisiologi itu baik sekali. Bagus banget Bagus. ya. Makanya jadi secara ini juga kalau kita sudah USG dan kita udah tahu jenis kelaminnya laki-laki, jangan pernah mengharap Perempuan. berubah lagi atau sebaliknya. Karena secara psikologis juga akan mempengaruhi pengeluaran hormonan yang sebetulnya nggak baik juga buat bayinya. Tapi kalau dok, kalau mamanya nih pas bayinya lagi ereksi, mamanya bisa ngerasain atau enggak? Enggak. Karena ada lapisan lagi Enggak. ya, kan dia di dalam ketuban. Kalau ayahnya baru mamahnya bisa Iya benar-benar. Baik, masih ada nih fakta berikutnya, yaitu mungkin aja nih bagi Anda yang pernah melahirkan normal, pernah mengalaminya. Yaitu pada saat persalinan terjadi buang air besar. Nah, Sering ini dengar tuh kalau itu. dengar ya, Sering dengar ya. terutama persalinan normal nih ya. Nah ini tentu ada bedanya ya di antara kalau misalnya seorang itu mengejan pada saat BAB biasa dan pada saat persalinan. Iya. Bedanya Pasti. seperti apa? Ya pada saat mengedan biasa otot-otot rahim kan nggak berkontraksi. Ya pada saat kita buang air besar itu sebetulnya hanya murni otot perut sama usus besar sama gerakan usus yang mengeluarkan kotoran dan ada faktor relaksasi dari sphincter sehingga membuka karena tekanan. Kalau pada orang melahirkan ditambah lagi dengan tekanan dari kepala bayi sehingga dorongan itu makin kuat. Jadi kadang-kadang ibu melahirkan juga bingung nih rasanya mau buang buang air air besar apa mules karena mau melahirkan karena memang rasanya bisa bersamaan. Seperti itu refleksnya bisa bersamaan. Oke, dan ini saya mau nanya lagi nih ke Maya dan juga penonton yang ada di studio. Kalau misalnya pada saat dulu kan Maya tadi sempat bilang nih, mau melahirkan takut nih, caranya gimana mau normal? Takutnya normal kenapa? Normal takut kontraksinya sakit, terus katanya kayak orang mau mati. Waduh. Katanya sakitnya sampai kayak mau mati kalau dari teman-teman aku ya. Terus aku takut lagi pembukaannya lama. Soalnya teman aku ada yang 2 hari bukaan 2. Pokoknya sampai lahir itu seminggu. Jadi kontrak lama gitu pembukaannya. Lama, Itu jadi aku takutnya takut. itu. Tapi pernah takut nggak kalau ngalamin yang namanya robekan? Nah itu juga takut, dijahit takut juga. Nah, pernah tanya di studio ada yang pengalaman nggak nih? Ada yang pernah melahirkan normal? Pernah ya? Terus ibunya udah angkat tangan nih, pernah dijahit Bu? Robek bagian bawahnya? Oke, boleh tolong? Oke. Ibu pernah melahirkan normal Bu? Normal, Normal ya, Iya. kemudian terjadi robekan pada saat itu? terjadi robekan. Ada juga kan yang kemudian digunting dijahit? juga. Dijahit luar dalam, dokternya bilang 6. Naudzubillah mindzalik, sakit. Sakit luar Oke. biasa. Oke, nah memang nih, kalau misalnya dilakukan pada saat persalinan, itu bisa saja robeknya itu bisa sampai ke anus. Dan itu pernah dengar harus juga. dihindari sebenarnya ya Dokter Reno ya. Bahwa robekan itu seharusnya sudah dipersiapkan kalau memang bayinya dalam kondisi yang tidak memungkinkan atau Iya. besar, terlalu besar.
seperti apa lebih jelasnya? Jadi kalau kita melihat sebetulnya yang namanya yang digunting atau robek itu hubungan antara vagina ke anus. Itu kita bilang perineum. Tiap-tiap perempuan beda tuh jaraknya. Ya, kayak orang tingginya beda-beda ya, jarak antara vagina dan anus itu jaraknya beda-beda. Kemudian ketebalannya juga beda-beda sehingga sangat dipengaruhi oleh ukuran itu sama ketebalannya. Jadi pada saat kita menilai kalau perineumnya itu tipis, elastis, biasanya kita tidak melakukan pemotongan. Kita biarkan dia alami. Apalagi misalnya anaknya udah anak ketiga, lebih elastis. Jadi tidak itu. Tapi kalau jaraknya pendek, perineum pendek, ya daripada Robek sphincternya malah ya. juga robek, biasanya kita menggunting. Karena menggunting itu selalu lebih terarah. Jadi bisa seperti kayak kita menggunting kertas. Kalau udah digunting, dirapetin lagi pakai lem, lebih rapi. Betul. Dibandingkan Daripada robek. kertasnya robek berantakan, mau nyusunnya lagi susah. Iya. Dan itu efek nyerinya biasanya jadi jauh lebih lama pada yang robek Yang kemana-mana robek dibandingkan Mungkin ada kita gambarannya gunting. nih, Dokter Iya. Reno nih. Jadi kalau kita lihat pada proses persalinan, pada saat kepala mulai menekan perineum atau hubungan antara vagina sama anus, kita melakukan pembiusan dengan teknik infiltrasi. Kemudian kita bisa melakukan pemotongan dengan cara di tengah yang atau di midline atau di lateral, mediolateral. Kita gunting seperti ini. Ya, atau ke arah samping mediolateral kita gunting seperti ini. Setelah itu kepala mulai tidak ada tahanan sehingga kepala bisa dengan mudah lahir. Pada saat kepala lahir kita lakukan penarikan pada bagian kepala, kemudian bahu, tangan, sampai dengan melahirkan bagian kaki. Itu tadi gambarannya ya, bagaimana proses pengguntingannya dan lokasinya di mana aja. Ya, jadi ntar dokternya nih yang memutuskan ya, Iya. harus digunting atau tidak. Jadi nggak perlu takut, Mai sebenarnya. Ya, tetap takut. Tetap takut. Nggak apa-apa. Ya, tapi elastis itu juga banyak dipengaruhi oleh pola hidup perempuan ya. Jadi Banyak mempersiap gerak atau gerak, enggak, ya banyak senam gerak gitu senam ya, Dok. hamil. Kemudian pola makannya kalau kolagennya sering makan sayur, proteinnya baik. Nah, itu tuh, Dok, Biasanya lebih ibu-ibu. baik karena ibu-ibu hamil tuh kadang-kadang suka mikirin takutnya tapi menjaga untuk hasilnya supaya optimal kurang maksimal sih sebetulnya. Ini satu lagi nih, fakta menarik lainnya. Yaitu kontraksi masih bisa berlangsung setelah melahirkan. Bahkan sampai sudah selesai nih proses persalinannya, kontraksi masih berlangsung. Pernah Masih dengar nggak? mulus? Oh ya? Pernah dengar nggak? Enggak. Nggak pernah ngalamin? Enggak. Dan bahkan pada beberapa orang yang mengalami sesar juga bisa begitu Iya. ya dok ya? Oh ya. Iya. Jadi sebetulnya kontraksi sehabis melahirkan itu memang diperlukan supaya rahim itu bisa mengecil, pembuluh-pembuluh darahnya terjepit. Oh, kontraksi pengecilan rahim. Iya, pengecilan Iya. rahim supaya tidak ada perdarahan. Sehingga terutama lagi menyusui biasanya kontraksinya makin hebat. Makanya kontraksi itu tidak bisa kita hilangkan, malahan selalu kita harapkan. Malah Ya. menyusui juga bagus Iya, untuk bagus. bantu ngecilin rahim ya, Makanya Dok. pada saat operasi sesar, kontraksi rahim juga tetap diperlukan. Itu yang kadang-kadang habis operasi walaupun dikasih obat untuk menghilangkan rasa sakit tetap menimbulkan Tetap kerasa. nyeri karena rahimnya tetap berkontraksi. Tapi justru bagus Iya, akhirnya. seperti itu. Bisa kembali seperti semula dan aktivitasnya jadi lebih cepat ya. Lebih cepat. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Reno sudah Sama-sama. hadir di Dokter Ras Indonesia. Ya. Iya, setelah ini nih masih ada informasi untuk Anda yang ingin hamil. Wah, makanan apa aja yang harus dikonsumsi jika ingin meningkatkan kesuburan? Tetap saksikan Dokter Os. Berbeda nih antara wanita dan pria yang dikonsumsi itu ternyata berbeda. Apa saja makanan peningkat kesuburan pria dan wanita? Sesaat lagi. Bapak-bapak, belum waktunya telat ya Pak ya, nggak apa-apa kalau pengen nambah. Ini beberapa sumber makanan yang bisa